Halo, saya Kevin Ketaren, founder dari Kaloka. Saya berpartner bersama Kaleni Rafael. Kami setelah mendirikan Kaloka sejak tahun 2023. Usaha yang saya jalankan ini bernama Kaloka. Kaloka sudah berjalan hampir 2 tahun. Kita menyebut diri kita adalah Wastra Clothing Line. Awalnya dari keresahan saya terutama yang melihat anak-anak muda zaman sekarang memiliki keengganan untuk memakai pakaian-pakaian berbau wastra atau etnik Nusantara karena cenderung harganya mahal. Ada beberapa faktor lah yang membuat resistensi itu. Nah, makanya itu kita membuat Kaloka untuk membuat brand wastra clothing line yang tetap mengangkat sisi budaya, memadukan dengan sisi anak muda yang stylish, yang bisa dipakai ke acara sehari-hari, kayak bisa nongkrong ke coffee shop atau ke hal-hal yang sehari-hari lah, bukan cuma untuk datang ke acara-acara pesta atau acara yang sangat formal. Kaloka itu dari bahasa Sanskerta yang artinya termasyur. Jadi Kaloka itu kita pilih sebagai nama brand kita yang merupakan sebuah doa juga lah ya, supaya kita bisa termasyur di skala nasional maupun internasional. Nggak cuma Kalokanya, tapi wastra atau etniknya juga, karena kita punya visi juga untuk memberikan panggung untuk kain-kain etnik yang di Indonesia, yang khususnya yang saat ini masih jarang mendapatkan exposure. Jadi supaya masyarakat tahu nih, kain tenun atau etnik Nusantara ini bukan cuma misalnya yang terkenal dari NTT atau dari Toraja. Indonesia tuh kaya loh. Jadi kita mau kasih nih untuk exposure melalui collection kita, wastra-wastra Indonesia yang jarang dapat panggung lah. Mungkin lumayan banyak ya suka dukanya, karena memang ini bisa dibilang adalah bisnis yang salah satunya niche market ya, karena pakaian berbau wastra ini masyarakat perlu diedukasi lah. Maksudnya bukan mau diskreditkan, tapi ibaratnya bukan seperti berjualan ayam goreng gitu yang semua udah tahu dan butuh ayam goreng untuk dimakan sehari-hari. Tapi ini adalah pakaian etnik yang kita benar-benar butuh edukasi untuk menimbulkan keinginan bahwa penting loh untuk pakai ini untuk melestarikan wastra Indonesia, juga bisa tampil stylish. Jadi memang salah satu PR utamanya dalam rintis bisnis wastra ini adalah edukasi ke pasarnya, karena orang belum terlalu menganggap ini hal yang penting lah. Pelan-pelan kita akhirnya dengan kita juga banyak ikut event, bazar, fashion show, itulah pelan-pelan dari situ kita mengedukasi, terus mengedukasi, dan sehingga kita akhirnya pelan-pelan sudah memiliki customer setia, base kita yang kita sebut juga dengan warlock atau warga Kaloka. Kita join dengan Jakarta Entrepreneur itu sejak tahun 2023. Manfaat yang kita udah dapetin sih luar biasa banyak ya. Kita udah
dapat pendampingan seperti haki, kita diedukasi cara pentingnya untuk haki dan sampai mendaftarkannya juga. Terus kita udah dapat beberapa kali kesempatan untuk bazar bersama Jakpreneur, pelatihan yang dari segi teknis juga untuk jahit. Harapan untuk bisnis Kaloka tentunya kita pengen growth lagi ya. Puji syukur di tahun ini kita bisa, salah satu milestone kita bisa juga tercapai, kita bisa ngantor di kantor baru mulai September ini. Yang tadinya kita masih di ngantor di rumah, sekarang kita udah punya kantor. Harapannya dengan adanya rumah baru kita di sini, kita bisa growth lebih lagi, bisa lebih menciptakan lagi banyak lapangan kerja buat teman-teman yang memang punya minat di bidang fashion. Di tahun depan kita harap kita bisa banyak ekspansi untuk punya offline store lagi dan bisa ekspor sih salah satunya. Saya punya tips sukses untuk para teman-teman UMKM, manfaatkanlah kayak program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti salah satunya Jakpreneur ini untuk para penduduk DKI atau yang berusaha berdomisili di DKI, karena manfaatnya luar biasa. Selain kita diberikan pelatihan, kita bisa berjejaring juga, tapi maksudnya kita waktu kita bergabung ke program-program contoh seperti Jakarta Entrepreneur ini, kita juga harus aktif dan menjemput bola. Misalnya kita memiliki pendamping di kecamatan kita harus rajin tuh datang, nanyain ke beliau apa ada program apa lagi, apa ada kurasi kah, ada pelatihan kah. Nah, karena keaktifan kita itu juga sangat dinilai dan itu yang membuat mereka pendamping kita itu ingat kalau misalnya ada opportunity seperti kurasi dan pelatihan. Nanti kalau kita bangun hubungan baik dan kita aktif di membangun hubungan dengan pendamping kita, itulah yang salah satunya membuat brand atau nama kita menjadi top of mind kalau ada peluang-peluang. Nah, itulah menurut saya tips yang perlu dilakukan oleh para UMKM, fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemda atau pemerintah, yuk kita manfaatkan karena memang manfaatnya luar biasa besar. Terima kasih untuk Jakarta Entrepreneur dan Pemprov DKI yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada saya dan teman UMKM lainnya. Senyum UMKM, bahagia kita semua.